pertanyaan, apa bedanya PIL-KB dengan pilkada? Ada yang tahu? Kalau PIL-KB kalau lupa pasti jadi. Nah, kalau pilkada kalau jadi pasti lupa. Nah, Pak Gubernur tidak seperti itu. Jadi sekarang ingin mendengar bagaimana keluh kesah Bapak Ibu semua, tapi barangkali sampaikan aspirasi, informasi dengan santun dan hormat kepada Bapak Gubernur yang saya hormati dan para undangan yang saya hormati. Saya perwakilan dari kelompok Tani Makmur, Pak, Dusun Sawah Baru, Desa Cesem Hilir. Nama saya Mugni, Ketua Kelompok Tani Makmur. Kami ada permohonan dari seluruh para petani, yaitu mengenai sarana fisik, mengenai irigasi, Pak. Itu udah bertahun-tahun irigasi itu belum ada perbaikan, itu, dan tidak bisa untuk mengatur debit air para petani itu. Terus kami mohon untuk ini, Pak, untuk jalan usaha tani, karena waktu dulu petani itu dipikul, Pak, sampai ke tempat. Sekarang ada jalan dari Desa Sawah Baru sampai ke Tanjung, ke Langgarsari itu ada jalan. Itu hasil swadaya petani, Pak. Kami mohon untuk di TPT gitu, Pak, supaya jalan itu sampai jangan sempit lagi gitu. Kami mohon bantuannya dari Bapak Gubernur untuk bisa membuat jalan usaha tani agar bisa cepat nyampe dari lahan pertanian ke rumah-rumah para petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur beserta rombongan, Pak Wakil Bupati serta para pejabat keseluruhan yang hadir di tempat yang berbahagia ini, saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal yang kami rasakan di lapangan bersentuhan langsung dengan para petani. Nama saya Ade Mulyawadi, Camat Cibende, Kabupaten Subang. Sedikit saja, Pak, yang kami rasakan saat kondisi saat ini, para petani melakukan bercocok tanam padi atau komoditi lain itu sepertinya sendirian tanpa ada, dalam tanda kutip, anu nalingakeun. Yang saya maksud adalah sangat kurangnya tenaga penyuluh lapangan PPL. Kenapa dari Kementerian Pertanian tidak bisa ada PPL di tiap-tiap desa supaya para petani ini benar-benar makmur kalau memang bisa melakukan bercocok tanam padi sesuai dengan ilmunya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, Pak. Yang pertama, barangkali tadi sependapat oleh Pak Camat dan pembicara terdahulu, Bekasi merupakan salah satu daerah di Jawa Barat, Pak, yang merupakan sepintas adalah daerah industri perumahan. Dan tapi untuk wilayah utara masih tetap adalah pertanian. Karena kita kontribusi saja kemarin harus siap. Bekasi itu katanya memberikan kontribusi ke tingkat nasional 631.000 ton. Di depan Padang saya tanda tangan saja pernyataan tersebut. Tetapi kan satu syaratnya adalah air, Pak. Ya, airnya kita yang sangat kurang, Pak, ya. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak atas nama warga petani Kabupaten Bekasi yang belum dapat bantuan dari Bapak. Insya Allah mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan ini mohon barangkali ditindaklanjuti dan dilanjutkan oleh Bapak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kepada pertanian jadi permasalahannya yang tadi masalah kami perhatian kita tentang irigasi dan juga untuk masalah PPL. Silakan, Pak. Ya, terima kasih atas perhatian, atas segala pernyataan dan pertanyaannya sekaligus dari Pak Mugni, Pak Ade, Pak Bambang. Ya, mirip-mirip pertanyaannya, urusannya terkait dengan kebutuhan para petani demi kelancaran pertanian, yaitu irigasi dan air. Mungkin dua-duanya kalau mau disebut ya irigasi jeung cai. Ya, irigasi tadi juga diangkat oleh Pak Mugni, kemudian jalan swadaya petani harus ada TPT, tembok penahan tanah ya TPT-nya. Tersingkat naon TPT tersebut, ternyata ya. TPT-nya bisa tanaman, bisa tembok, bisa tanah ya. Jadi jangan sampai tanaman penahan tembok, jangan sampai begitu.
PT tembok menahan tanah. Tentu ini kebutuhannya sangat banyak karena jalannya pasti panjang ya. Nanti insya Allah nanti mana yang paling diperlukan nanti saya ngobrol dengan Pak Wakil Bupati, sisi mana yang perlu kita dahulukan mudah-mudahan. Kalau ada APBD Subang ya Subang, kalau tidak ada baru dibantu gitu ya. Ya. Yang kedua dari Pak Ade, kurangnya penyuluh di desa, suara itu sudah sampai ke pemerintah pusat. Sebab saat saya presentasi di depan Pak Menko Ekonomi juga itu yang paling saya kemukakan bahwa PPL itu kurang dan yang ada pun sudah hampir pada pensiun, ini diangkat pada masa Orde Baru. Itulah hebatnya zaman Pak Harto saat itu kan, luar biasa, dia punya visi ke depan tentang partainya yang sangat hebat dan sekarang perlu dilanjutkan. Jadi mungkin di masa reformasi terlewat, urusan-urusan PPL nggak terperhatikan dengan baik, padahal sangat penting demi untuk ketahanan pangan kita. Insya Allah mudah-mudahan sudah masuk ke Menteri PAN ya, Pendaya Aparatur Negara ya, mudah-mudahan sudah mulai masuk pembahasannya sehingga nanti akan ada pemetakan untuk PPL di pedesaan, di desa-desa sesuai dengan kebutuhannya. Ada PPL pertanian, PPL peternakan pun perlu, PPL kehutanan pun dan perkebunan juga perlu. Di seluruhnya kita akan perjuangkan. Terkait irigasi, volume air tentu sangat berkaitan dengan pasokan air dari hulu. Nah, pasokan air dari hulu itu sangat terkait dengan konservasi hutan sebetulnya. Inilah yang dibahas panjang lebar saat ini, ada namanya jasa hutan, jasa lingkungan. Jadi hutan ngirim air, hujan turun di hutan, kemudian disimpan di tanah-tanah di sekitar hutan, dialirkan perlahan. Kalau hutannya kurang, maka hujan turun dialirkan sekaligus, banjir jadinya. Kemudian supaya air tersebut dialirkan oleh hutan, oleh tanah-tanah kita dan hutan kita secara perlahan, maka kemudian hutannya harus diperbaiki. Ini persoalannya. Kata orang-orang yang tinggal di sekitar kehutanan, terus kalau tahan lahan dihutankan kembali, kami tidak boleh bertani, bercocok tanam, kami makan apa? Enak orang hilir. Air dikirim dari hutan, hutannya bagus, kemudian ke hilir cairnya airnya bagus, orang-orang hilir pertaniannya bagus, saya makan apa? Ini persoalannya, sehingga itulah yang jadi perdebatan. Akhirnya lahan-lahan kehutanan yang seharusnya kayu-kayu tegakan, kayu-kayu keras dipakai oleh lahan pertanian. Muncullah kemudian banjir, muncullah kemudian erosi, sedimentasi, sehingga kemudian sungai-sungai itu menjadi dangkal dan lain sebagainya. Nah, sekalian sekarang sedang ada pembahasan peraturan pemerintah tentang jasa lingkungan. Jadi kalau orang hilir airnya mau bagus, perhatikan juga nasib orang hulu, kira-kira begitu. Di samping ada pemerintah yang pasti memperhatikan hulu dan hilir, tapi juga hilir hulu masyarakatnya harus saling memperhatikan supaya sangat terasa hubungan hulu dengan hilir. Orang hulu merusak hutan tidak ada urusan, banjir urusan orang hilir, kan saya tidak banjir, gitu kan? Orang hilir ketika airnya bagus menikmati dengan baik, orang hulu jerit-jeritan, mana jasa kami kok gak dibayar, padahal air tersebut dari hulu dialirkan kepada hilir, hilir nggak ingat kepada hulu, hulu ketika merusak nggak ingat kepada hilir dan lain sebagainya. Inilah hulu hilir yang perlu kita sepakati bersama nanti. Kelihatannya nanti akan ada semacam jasa lingkungan begitu yang dibebankan kepada masyarakat hilir atau oleh pemerintah yang kemudian difokuskan kepada masyarakat hulu supaya lingkungan di hulu sungai-sungai kita itu menjadi baik sehingga pasokan air menjadi bagus. Nah, irigasi bagus, pasokan airnya bagus, masyarakat berguna dengan baik. Jangan sampai karena Pak Mampang irigasi air itu gitu. Bahaya masalahnya. Jadi hulu hilir perlu kita tangani secara bersama-sama. Insya Allah kita akan petakan permasalahannya. Persoalannya seperti apa? Sebab ini pasti membangun ini tidak mungkin hanya kawasan hilir tengah tanpa hulu. Hulunya harus dibangun juga secara bersama-sama supaya yang kita hidup bersama-sama sebagai warga Jawa Barat, sebagai bangsa Indonesia. Jadi volume air ini urusannya dengan pasokan air. Kemudian kualitas irigasi ini tentu dengan bangunan fisik irigasi, dua-duanya perlu kita perbaiki bersama-sama. Pak Kadis, kelihatannya hal yang perlu kita juga atur adalah pengaturan air, jadwal air ya. Jadi kalau kemudian jadwal air, jadwal tanam. Jadi yang dekat banget dengan dekat banget dengan irigasi, kapan nanamnya, kemudian di tengah kapan, kemudian di hilir kapan, di paling ujung kapan. Kira-kira ini perlu kita sepakati bersama supaya semuanya
terbagi, khusus pada musim gaduh seperti ini. Kalau musim banyak air kan semuanya bisa walatra, bisa kebagian semuanya. Itu barangkali jadi apa namanya, turun ke lapangan ya, kalau saya diundang oleh Pak Bambang ke Bekasi, datang ke Bekasi, insya Allah tidak ada masalah. Diundang ke mana saya kita datang lah pokoknya. Yang jelas 41% orang Jawa Barat itu adalah masyarakat petani. Salah besar kalau kita tidak berpihak para petani. Oleh karena itu yang harus jadi pikiran kita bersama bagaimana menjadikan petani di masa depan. Mudah-mudahan nanti sekalian. Saya kira itu, silakan kalau ada yang lain. Nama saya Resna. Dari ini Pak, perwakilan dari Kabupaten Sukabumi. Saya merupakan perwakilan kelompok dari tanaman bunga krisan. Dan datang ke sini merupakan undangan karena kami salah satu dari bagian yang menerima bantuan dari rumah lindung, Pak. Begini Pak, kami kan diantaranya salah satu daripada perwakilan yang menerima bantuan rumah lindung. Kami mengucapkan terima kasih dengan adanya perhatian dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Mudah-mudahan kami bisa segera mendapatkan informasi kapan bisa direalisasikan. Sebab di sini apa sih namanya, kalau di dalam dunia bunga potong itu Pak, ada momen-momen pasar yang memang kami kejar, diantaranya tahun baru Pak, Imlek atau Valentine. Nah, momen-momen seperti itu hingga kami sekarang jika Bapak secepatnya mencairkan dana tersebut, kami bisa mengejar target penanaman di bulan untuk Desember, Natal, Januari atau Imlek. Mungkin sekian dan minta maaf jika kami sangat panjang, namun ini merupakan kesempatan kami Pak untuk bicara dan bertemu sama Bapak Gubernur. Yang terhormat kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, perkenalkan nama saya Asep Bambang Suseno. Kami perwakilan kelompok tani penggarap joki muara motor di bawah asuhan Bapak Haji Oyod Samsudin. Untuk menunjang serta meningkatkan hasil padi, ada beberapa masalah yang perlu kami kemukakan kepada Bapak. Yang pertama, irigasi yang tadi sudah disampaikan oleh teman kami. Ya, sekarang ini hampir semua pintu air rusak Pak. Sebetulnya di wilayah kami ini air itu normal, berhubung pintu-pintu air rusak, jadi terbuang percuma Pak. Yang kedua, masalah pupuk dan obat-obatan. Kami meminta kepada pemerintah melalui Bapak supaya harga pupuk serta obat-obatan diturunkan Pak. Kemudian masalah pupuk nih Pak yang penting, setiap musim ada saja kelangkaan pupuk Pak, terutama yang bersubsidi. Itu Pak. Yang ketiga, masalah transportasi, yaitu jalan Pak. Bisa Bapak lihat sendiri jalan-jalan di daerah kami rusak parah Pak. Ini sangat menghambat kelancaran serta kecepatan mobilisasi pengangkutan barang, terutama sewaktu panen raya padi tiba. Kami meminta jalan-jalan diperbaiki, bila perlu dicor Pak, supaya tahan lama. Silakan Bapak Gubernur barangkali untuk menanggapi. Ya, terima kasih Pak Dadang dari Sadar Mukti Indih yang kasih Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala bantuan yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah memang harus dimanfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan salah satu cara untuk meningkatkan produksi kita adalah dengan cara intensifikasi. Tahun 2009 saya pernah ke Cina ya, ke provinsi Heilongjiang. Jadi Heilongjiang itu ketika nanam padi, temanya itu sudah 12 sampai 16 ton per hektar gabah kering panen. Nah, artinya kan 1 hektar di Ciasem dengan 1 hektar di Heilongjiang Cina beda hasilnya gitu. Di sini mungkin 6 sampai 8 ada 6 sampai 8 lah, mudah-mudahan 8 sampai 10 ke depan gitu, mudah-mudahan. Sehingga insya Allah akan ya semakin banyak gabah beras yang dihasilkan dari lahan yang sama gitu, ketika ada intensifikasi. Mudah-mudahan bantuan ini juga membantu intensifikasi setidaknya untuk meningkatkan produksi. Itu yang pertama. Yang kedua, bantuan sudah operasional diminta. Ya, saya sangat memahami ada 2.800 poktan di Jawa Barat, poktan. Ada 2.800 gapoktan. 1 gapoktan berapa poktan?
30 motor hiji parbut mending henteunya mending motor mending henteu cek bapak mending henteu parbut tiba-tiba parbut urang di ujung-ujung motor hiji gitu ya. Saya kira mungkin nanti bukan motor ya, tapi alat angkut yang digerakkan oleh motor. Kayak beca kan sekarang udah pakai motor kan. Kira-kira alat angkut motor gitu kali ini ya. Insya Allah kalau itu kita pikirkan, coba mungkin desainnya dibikin. Ya kalau bisa 15 juta kan paling 50 miliar paling. Ya paling itu paling pemerintah bukan paling pribadi. Paling pribadi mah dari mana uang segede gitu? Ini uang rakyat, uang pemerintah. Insya Allah Pak, mudah-mudahan kita pikirkan, tapi yang lebih efektif barangkali tidak motor, ya tidak motor bebek begitu, tapi motornya adalah motor yang bisa didaya gunakan untuk paling tidak meringankan pengangkutan paling tidak. Ya. Bisa ngangkut pupuk, bisa ngangkut benih, bisa ngangkut panen ya ketika panen gabah. Setuju begitu? Mudah-mudahan kita coba dibikin desainnya, motornya bentuknya seperti apa. Mudah-mudahan secara bertahap kita bisa lakukan. Ya alhamdulillah, karena perhatian kita kepada kepala desa juga tahun ini kita perhatikan seluruhnya. Untuk diketahui saja dari bapak-bapak nih, semua kepala desa, kepala kelurahan di Jawa Barat tahun ini dapat motor. Seluruhnya 6.000, Mas. Bulan November dibagi-bagi sebentar lagi, tenang. Sedang chat kita bonus hawuk. Bahwa koneng yang naon lah warna milik Allah KBG. Jadi insya Allah kalau artinya begini, kalau kepala desa yang 6.000 saja bisa kita berikan motor, ya mudah-mudahan Poktan juga bisa diberikan motor. Tapi motornya motor produktif ya, yang ada bisa mengangkut barang. Mudah-mudahan doakan, amin. Mudah-mudahan ayah mau dikoretan, mau dibikin ke petani KB. Hadirin sekalian, kemudian Pak Khairuddin, terima kasih Pak Khairuddin. Ini adalah petani sejati, ternyata sudah jatuh cinta pada pertanian. Mual layak jadi pejabat, cina. Komodit bingung nyaru mual. Tong. Ya, itu Pak Khairuddin. Kemudian Pak Tasiman dari Kroya, Indramayu. Tada hujan traktor. Kembali kan masalah irigasi tadi. Saya kira sama dengan masalah-masalah yang lain. Ibu Resna dari Kabupaten Sukabumi. Ibu terima kasih, Ibu sudah pernah ke Jepang, ternyata luar biasa. Ini Ibu depannya. Ini adalah aset Jawa Barat. Mudah-mudahan ya tadi kan kita bicara kebanyakan pangan ya, pangan terus gitu. Padahal juga bunga juga luar biasa. Boleh jadi hasil penjualan bunga dengan hasil penjualan padi gedean bunga loh. Nah, mudah-mudahan Bu, silakan ajari masyarakat Jawa Barat bagaimana nanam bunga yang bagus ya. Mudah-mudahan rumah lindung. Jadi kalau tadi kapan cairnya, jadi traktor maupun bantuan-bantuan yang lain, ini bantuannya adalah bantuan dalam bentuk buah. Jadi traktornya beli sendiri nanti. Tapi uangnya tersebut sudah ada pada kisaran harga yang memungkinkan kita beli. Mudah-mudahan nanti Pak camatnya atau para bupati dan para camatnya memperhatikan seluruh kelompok-kelompok poktan dan gapoktan yang ada untuk bersama-sama mengawasi pembeliannya. Sebab pemerintah agak sulit kalau kemudian kita beli barang baru dibagi-bagi, tender lama. Ya, tender lama dan belum tentu kita dapat yang terbaik. Namanya juga tender paling murah yang dibeli gitu. Jadi daripada tender barang yang kita pegang kemudian dibagi-bagi kepada poktan, mendingan kita kasih uangnya, poktan silahkan untuk membeli sendiri. Insya Allah prosesnya sesegera mungkin. Mudah-mudahan di Oktober sudah cair, mudah-mudahan. Dia biasa kalau belum cair teriak-teriak, kalau udah cair, laporan hiji acan. Udah cair begitu. Kalau belum cair luar biasa, kapan cair? Jadi udah cair, gak ada laporan satupun. Gitu. Apa-apa, yang penting langit tidak pernah salah mencatat. Pasti Allah mencatat dia cair pasti, gitu, insya Allah. Kemudian Pak Aceh Bambang, terima kasih Pak. Ini adalah tentu semakin membantu swasembada pangan kita, sebab 300 ton benih per tahun luar biasa besarnya untuk kelompok penangkal ya.
kelompok per musim untuk kelompok penangkap. Ini meninggalkan beban Sangiang Sri lah. Teringankan Pak ya? Atau kerja sama Sangiang Sri? Boleh kan ya Pak? Kalau mau kerja sama Sangiang Sri boleh juga. Artinya semakin semangat lah kelompok penangkap ini untuk bekerja sama insya Allah. Kalau Sangiang Sri kan kalau katakanlah pemasaran di Subang sudah penuh, maka kalau dilempar ke Sangiang Sri bisa menjual ke Kalimantan, bisa menjual ke Sulawesi dan lain sebagainya. Jadi kalau nanti kelebihan dari para penangkap silakan komunikasi dengan Sangiang Sri di sini. Tentang irigasi pintu-pintu air di irigasi kita, insya Allah kita lihat mudah-mudahan ya pasti tanggung jawab terbesarnya di Wakil Bupati. Jadi kalau Bupati ada kadang-kadang biasa angkat tangan ke amal ke gubernur biasanya gitu. Ya, tentang pupuk ada kelangkaan dan sebagainya, mudah-mudahan ke depan bisa distribusi, bisa kita kelola dengan baik. Para petani juga ikut menjaga jangan sampai ada pelanggaran di antara kita untuk urusan distribusi pupuk, transportasi jalan dan lain-lain, mudah-mudahan menjadi perhatian kita bersama. Sebab tentu kalau saya bertanya ke para bupati wali kota tentang jalan-jalan desa, jalan-jalan pertanian, bukan tidak bermaksud memperbaiki, anggarannya terbatas. Itu persoalannya hadirin sekalian, anggarannya terbatas. Coba bayangkan provinsi Seoul di Korea Selatan itu 1 tahun anggarannya itu 120 triliun satu provinsi. Jawa Barat provinsi 10 triliun anggarannya. Jadi memang ya uang kita yang terkumpul di pemerintah juga sangat sedikit, sehingga yang dibelanjakan juga tidak terlalu banyak. Nah tentu kalau masyarakat semakin sejahtera, semakin kaya, bayar pajak semakin besar, uang pemerintah juga semakin gemuk. Yang kembali ke masyarakat juga akan semakin banyak insya Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya tetap komitmen, tetap konsisten. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran pada kita semuanya, sehingga rezeki lewat pertanian ini semakin lama semakin mampu memamurkan, menyejahterakan kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Gubernur yang telah menanggapi beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu hadirin, dan tentunya mudah-mudahan pertanyaan dan juga tanggapan sangat menyenangkan.